Seorang pria mengangkat sesuatu yang mirip peti di tengah hujan deras menuju tengah sungai. Ia bersiap untuk menenggelamkannya ke dasar sungai. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam peti itu? Apa tujuan menenggelamkannya ke dalam air? Yang mereka tenggelamkan ke dasar sungai sebenarnya adalah sejenis perangkap ikan bambu, yang disebut oleh penduduk setempat sebagai naga babi hijau. Selama mereka bisa menggunakan perangkap ini setiap hari untuk menangkap ikan besar di sungai, mereka bisa hidup tanpa khawatir kehabisan ikan untuk dimakan. Bahan utama untuk membuat perangkap ikan ini adalah bambu. Patua yang sedang memotong bambu ini adalah ahli pembuat perangkap yang terkenal di mana-mana. Perangkap yang dibuat keluarganya kuat dan tahan lama. Berkat keterampilan unik ini, dia berhasil menikahi 3 istri, dan menghidupi satu keluarga besar. Kemudian dengan bantuan cucu laki-lakinya, dia mengeluarkan bambu yang telah dipotong. Patua mengambil bedok warisan keluarga dan mulai memotong dengan jarak yang sama. Ia meratakan bagian ruas bambu yang menonjol. Kemudian ia mengikis semua sari bambu dan memasukkannya ke dalam kukusan untuk mengekstrak sari bambu. Sari bambu dapat digunakan untuk membuat kosmetik, memiliki efek pembersihan, melembabkan, dan merawat kulit. Sepertinya istri di rumah akan sangat menyukainya. Patua sangat serius dalam bekerja. Dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Bambu yang dikupas tidak hanya memberikan kesan yang segar, tapi juga dapat memperpanjang waktu penggunaan bambu. Patua mengangkat sebatang bambu dengan tangan terbalik. Setelah mengukur sedikit, dia langsung mengangkat bedok warisan keluarga. Tanpa basa-basi, dia langsung memukul. Terlihat seperti memukul dengan ganas dan sembarangan. Namun ketika bambu dipotong dengan rapi, tidak sulit untuk menebak. Patua ini tampaknya tidak sekasar penampilannya. Sebenarnya, memotong bambu adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Ukuran bambu yang dipotong cukup proporsional. Panjang dan pendeknya seragam. Baik estetis maupun dapat menghemat bahan. Dipotong menjadi 2, kemudian menjadi 4. Kemudian dia menggunakan semua tenaganya untuk membukanya. Melihat tumpukan bahan di tanah, Patua yang berusia 68 tahun tetap tidak berubah ekspresi. Patua mengangkat bedok warisan keluarga dan langsung mulai mengukir. Semua ruas bambu di dalam harus dihilangkan. Setelah ruas bambu dibersihkan, potongan bambu dipotong lagi. Sampai bambu menjadi lebar 1 cm baru dia berhenti. Agar keterampilan ini dapat diwariskan dan terus dikembangkan, dia sengaja memanggil murid terakhirnya untuk belajar. Tapi melihat penampilan muridnya ini, sepertinya dia dibohongi oleh kakek untuk datang. Dengan wajah yang enggan, dia melakukan pekerjaan dengan sangat setengah hati. Patua yang baru saja bersiap untuk istirahat juga sangat tidak berdaya. Keterampilan di tepi bambu cukup membosankan dan juga sangat melelahkan. Banyak orang muda tidak mau bertahan dan menyerah lebih awal. Dia juga terpaksa mulai bekerja sendiri. Batang bambu yang baru saja dipotong memiliki sudut tajam di sini. Perlu dihaluskan agar lebih mudah untuk proses pemotongan selanjutnya. Setelah 1 jam berusaha, semuanya sudah selesai. Dia mengangkat batang bambu dan meletakkannya di atas balok, bersiap untuk turun ke pulau menyerang salju. Menggunakan tali rami yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengikat semua batang bambu bersama-sama. Melihat keterampilan Patua dalam memutar tali rami, sudah jelas dia sering membuat kepang untuk wanita. Untuk meningkatkan pemanfaatan batang bambu, agar aliran air tidak terhambat, harus ada celah antara batang bambu. Meskipun Patua sudah tua, namun keterampilan anyaman bambunya masih sangat mahir. Jari-jarinya juga sangat lincah, agar bambu bisa lebih kokoh. Dengan jarak 20 cm, kemudian mengikatnya dengan tali rami. Karena harus menangkap ikan di dalam air. Untuk meningkatkan umur pakai seluruh perangkap, seluruh permukaan bambu dianyam menjadi 6 jalur. Setelah selesai, gulung agar lebih mudah diatur. Kemudian, pasang 4 potong bambu di tanah. Tempelkan satu sisi permukaan bambu yang sudah dianyam pada potongan bambu. Kemudian, tarik permukaan bambu dan kunci dengan baik. Lalu, gunakan 2 batang bambu untuk menjepit dari depan dan belakang. Setelah itu, ikat dan kunci dengan kawat besi. Dengan cara ini, permukaan bambu yang awalnya melipat lembek bisa langsung menjadi dinding yang bisa dipindahkan. Dengan cepat, 2 dinding atas dan bawah sudah siap. Segera setelah itu, dianyam permukaan bambu yang sangat panjang. Digunakan sebagai dinding pembatas yang utuh. Beberapa murid dan guru mulai perlahan-lahan mengelilingi permukaan bambu. Patua terus-menerus mengatur. Pertama, rapikan permukaan bambu. Keempat sudut harus membentuk sudut 90 derajat. Saat ini, seluruh perangkap telah mencapai momen yang paling krusial. Para murid pun memperhatikan dengan saksama. Patua mengambil dinding bambu dari tanah dan menutupinya. Sesuaikan dan kencangkan jepitan dari depan, belakang, kiri, dan kanan secara berurutan. Ini adalah pekerjaan yang teliti. Kekuatan dan keindahan perangkap sangat penting pada saat ini. Setelah posisi terkunci dengan baik, kemudian mulai mengikat dinding dan atap dengan kawat tipis secara berurutan. Untuk membuat perangkap lebih kuat, ambil batang bambu dan letakkan di keempat sisi dinding, lalu ikat lagi dengan kawat. Balikkan sisi lainnya. Ikat sekali lagi dengan cara yang sama. Di sudut belokan perangkap, gunakan potongan bambu yang lebih besar untuk mengikatnya. Buatlah pintu bambu yang bisa dibuka tutup di salah satu sisi perangkap. Dengan cara ini, ikan besar bisa masuk untuk mencari makan. Kemudian, gunakan potongan bambu yang lebih besar untuk menyisipkan titik pengikat berbentuk huruf di sudut-sudut 3 sisi perangkap yang lain. Kunci pintu masuk perangkap diikat dengan karet yang longgar.
Jarak antara dua batang di atas dan bawah adalah 50 cm. Gunakan tongkat kayu kecil sepanjang 15 inci untuk mengunci pintu bambu. Kemudian ikat dengan tali pada tongkat kayu kecil itu. Untuk menguji efektivitas saklar, Patua menguji dengan menarik tali yang ada di tongkat kayu. Pintu menutup dengan suara, diuji 2 kali, dan hasilnya sangat baik. Sekarang mulai membuat inti dari perangkap. Harus menyiapkan umpan, aroma sarang lebah dapat menyebar dengan baik di dalam air. Setelah mengambil sarang lebah, campurkan langsung dengan nasi tua hingga merata, lalu tusuk umpan lebah dari sarang dengan tali untuk membuat sate. Semua ini adalah favorit para ikan. Masukkan umpan yang sudah dihancurkan ke dalam kantong jaring, gantungkan di tengah perangkap, lalu gantungkan juga sate umpan lebah yang sudah ditusuk dengan tali di posisi tengah. Dengan demikian seluruh perangkap ikan sudah siap, meskipun sekarang hujan deras. Itu tidak memadamkan semangat semua orang yang ingin menangkap ikan. Cari sebatang bambu untuk mengikat perangkap. Guru dan murid berdua mengangkat perangkap berbentuk kurungan babi di tengah hujan menuju tepi sungai. Murid yang sudah lama tidak makan ikan sangat bersemangat. Jalan di hari hujan menjadi sangat berlumpur. Di antara ladang sangat sulit untuk berjalan, benar-benar bosan dengan kehidupan nasi dengan sambal cincang. Kedua guru dan murid tidak takut akan kesulitan dan cepat-cepat menuju tepi sungai. Mereka membuka pintu bambu dengan tongkat kecil dan mengikatnya dengan tali yang menjulur ke tepi. Kedua guru dan murid mengangkat perangkap ikan berbentuk kurungan babi ke tengah sungai, langsung meletakkan seluruh perangkap ke dalam air. Hujan semakin deras. Untuk mencegah perangkap terbawa arus sungai, mereka berdua dengan keras menekan perangkap ke dalam lumpur sungai. Keesokan paginya, Patua akan mengumpulkan tali. Pintu bambu perangkap akan otomatis tertutup. Ikan yang masuk ke dalam perangkap tidak akan bisa melarikan diri. Tidak lama kemudian, kedua guru dan murid mengangkat perangkap dari dalam air. Langit mulai gerimis, perlahan-lahan membasahi hati semua orang yang bersemangat. Dengan koordinasi keduanya, perangkap ikan berbentuk kurungan babi akhirnya terangkat dari permukaan air. Pada saat terangkat dari air, langsung membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Perangkap seperti ini bisa menangkap begitu banyak ikan besar sekaligus. 7 hingga 8 ikan besar cukup untuk satu keluarga makan beberapa hari. Jika menempatkan beberapa perangkap ikan seperti ini lagi, tidak hanya bisa menghidupi satu keluarga, banyak ikan juga bisa dijual. Patua sangat senang mengangkat ikan besar dan berfoto selfie. Tidak heran Patua bisa menikahi 3 istri dan hidup rukun bersama. Sekarang sudah memiliki banyak cucu. Dimanapun, selama memiliki keahlian, terus berinovasi dan beradaptasi. Itulah cara menemukan jalan untuk bertahan hidup.